Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini Miss Ari akan bahas mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan teman-teman baca dan simak dengan baik ya. Nah, berikut ini adalah materi atau kegiatan yang akan kita pelajari bersama hari ini. Teman-teman silakan simak ya. Nah, yuk mari kita masuk ke dalam materi pembahasan yang pertama, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Teman-teman simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, teman-teman silahkan baca dulu teks yang ada di dalam buku paket teman-teman di halaman 100 ya. Nah, teman-teman tahu apa itu pelestarian? Ya, pelestarian adalah usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Nah, sekarang bagaimana ya cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, berikut ini adalah cara melakukan pelestarian. Yang pertama dengan penangkaran, kedua mendirikan tempat perlindungan hewan, yang ketiga dengan melarang perburuan, dan yang terakhir adalah dengan melarang illegal logging atau pembalakan hutan secara liar. Nah, teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan penangkaran? Ya, penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui perkembangbiakan atau pembesaran baik tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, penangkaran bagi hewan caranya yaitu membuat tempat penangkaran hewan, sedangkan untuk tumbuhan dapat melakukan reboisasi dengan penanaman bibit-bibit lain kembali. Nah, yang kedua, cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan selain membuat penangkaran yaitu mendirikan tempat perlindungan baik hewan dan juga tumbuhan langka. Tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka diantaranya adalah yang pertama, Suaka Marga Satwa. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa Muara Angke. Yang kedua, cagar alam. Contohnya adalah cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur. Yang ketiga, kebun binatang, contohnya adalah kebun binatang Ragunan di Jakarta. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional, contohnya adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di daerah Jawa Barat. Nah, teman-teman tahu apa sih bedanya dari 4 tempat perlindungan hewan dan tumbuhan tersebut? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, yang pertama adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Nah, contohnya adalah Suaka Marga Satwa Muara Angke di Jakarta Utara, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di DKI Jakarta, dan yang terakhir adalah Suaka Marga Satwa Cikepuh yang letaknya di Jawa Barat. Yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Nah, contohnya adalah cagar alam Kawah Ijen yang letaknya di Banyuwangi, cagar alam Cibodas Gunung Gede yang letaknya di Jawa Barat. Selanjutnya ada kebun binatang. Kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Contohnya adalah kebun binatang Ragunan yang ada di Jakarta dan Batu Secret Zoo yang ada di Jatim Park atau Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu Taman Nasional. Taman Nasional adalah suatu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Jawa Timur, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat.
Nah, yang selanjutnya yaitu kebun raya. Kebun raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan dari berbagai daerah. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor yang ada di Jawa Barat dan juga Kebun Raya Cibodas yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk melakukan pelestarian hewan atau tumbuhan di masing-masing negara tentunya sangat berbeda. Tiap negara memiliki peraturan tersendiri sesuai dengan bentuk pemerintahan yang berlaku di negara tersebut. Nah, teman-teman tahu bagaimana sih bentuk pemerintahan di negara-negara ASEAN? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, negara yang pertama yang masuk ke dalam negara ASEAN adalah Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.570 km persegi. Ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara di Indonesia yaitu presiden dengan mata uang rupiah. Bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan memiliki hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan juga benua Australia dan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang cukup subur. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai Untayan Zamrud Khatulistiwa. Nah, teman-teman perhatikan gambar dari bendera dan juga lambang negara dari Indonesia ya. Yang selanjutnya yaitu Malaysia. Malaysia memiliki luas wilayah 329.758 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan federal dan kepala negaranya adalah raja yang di-Pertuan Agung. Mata uangnya adalah ringgit dengan bahasa nasionalnya adalah Melayu. Dan lagu kebangsaannya yaitu Negaraku serta hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 31 Agustus 1957 dari Inggris. Malaysia terdiri atas 13 negara bagian yang dikepalai oleh sultan dan bangsawan. Wilayahnya terbagi menjadi Malaysia bagian barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia bagian timur di Pulau Kalimantan bagian utara. Silakan teman-teman perhatikan gambar bendera dan juga lambang dari negara Malaysia. Yang selanjutnya yaitu Thailand. Thailand memiliki luas wilayah 514.000 km persegi. Ibu kotanya adalah Bangkok dan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negara dipimpin oleh raja. Mata uangnya adalah baht dengan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Thai dengan lagu kebangsaan Pleng Chart Thai. Dan hari kemerdekaannya pada tanggal 24 Juni 1932. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, sehingga mendapat julukan Rumah Rakyat Merdeka. Sebelum tahun 1939, Thailand dikenal dengan nama Siam. Pernah juga disebut dengan Muang Thai yang artinya kebebasan. Selanjutnya yaitu Filipina. Filipina memiliki luas wilayah 300.000 km persegi dengan ibu kota Manila dan bentuk pemerintahan republik. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan mata uangnya adalah peso. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Inggris dan juga Tagalog dengan lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Dan hari kemerdekaan pada tanggal 12 Juni 1898 dari Spanyol. Pada tahun 1571, Filipina dijajah oleh Spanyol. Kemudian, tahun 1898 dijajah oleh Amerika Serikat dan akhirnya terlepas dari jajahan pada tanggal 4 Juli 1946. Selanjutnya yaitu Singapura. Singapura memiliki luas wilayah 685 km persegi dengan ibu kotanya adalah Singapura.
dan memiliki bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh kepala negaranya adalah presiden, dengan mata uangnya dolar Singapura dan bahasa yang digunakan yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya yaitu Majulah Singapura, dan hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 memisahkan diri dari Malaysia. Singapura merupakan negara pulau terkecil di semenanjung Malaka, dulu jajahan Inggris dan terlepas dari jajahan pada tahun 1959. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam, memiliki luas wilayah 5.765 km persegi dengan ibu kota Bandar Seri Begawan dan bentuk pemerintahan kesultanan dengan kepala negara sultan. Mata uangnya yaitu dolar Brunei, dengan bahasa yang digunakan yaitu Melayu, dengan lagu kebangsaan Allah Peliharalah Sultan, dengan hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984 dari Inggris. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di kawasan Asia Tenggara. Tahun 1888 pernah menjadi protektorat Inggris, dan pada tahun 1971 diubah menjadi Brunei Darussalam yang merdeka. Pada tanggal 1 Januari 1984, akhirnya Brunei Darussalam merdeka. Selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam memiliki luas wilayah 331.690 km persegi, memiliki ibu kota Hanoi, dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara Vietnam yaitu presiden dengan mata uangnya yaitu dong, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Lagu kebangsaan dari Vietnam yaitu Tien Quan Cha, dan hari kemerdekaannya pada tanggal 2 September 1945 dari Prancis. Pada tanggal 2 Juli 1976 terbentuk Republik Sosialis Vietnam. Vietnam terletak di daratan Asia atau Indochina paling timur dan menempati wilayah sempit dan panjang di antara dua aliran Sungai Mekong dan juga Sungai Merah. Yang selanjutnya yaitu Myanmar, memiliki luas wilayah 676.552 km persegi dengan ibu kota Yangon atau Rangon, dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden dan mata uangnya adalah kyat, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar, dengan lagu kebangsaannya yaitu Keba Majai Mimar, dan hari kemerdekaannya yaitu 4 Januari 1948 dari Inggris. Pada awalnya Myanmar bernama Burma, dan pada tahun 1989 berubah menjadi Myanmar yang artinya tanah emas. Selanjutnya yaitu Laos yang memiliki luas wilayah 236.800 km persegi dengan ibu kota Vientiane. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negaranya adalah presiden. Mata uang negara Laos yaitu Kip, dengan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Laos. Lagu kebangsaan Laos yaitu Peng Sat Lao, dengan hari kemerdekaan 22 Oktober 1953 dari Prancis. Laos dari kata Lansang yang artinya kerajaan jutaan gajah, dan terletak di daratan kelompok Indochina yang tidak memiliki pantai dan juga batas laut. Dan yang terakhir yaitu Kamboja. Luas wilayahnya adalah 181.035 km persegi dengan ibu kotanya adalah Phnom Penh, dan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah raja. Mata uangnya yaitu riel, dan bahasanya yang digunakan adalah Khmer. Lagu kebangsaannya yaitu Nokorich, dan hari kemerdekaannya 9 November 1953 dari Prancis. Kamboja disebut juga dengan Kampuchea, termasuk salah satu negara Indochina yang merupakan bekas jajahan Prancis. Nah, tugas teman-teman hari ini adalah yang pertama, melakukan wawancara dengan orang tuamu atau saudaramu mengenai pelestarian hewan dan juga tumbuhan.
Tugasnya yaitu berupa video wawancara dan juga laporan wawancara. Tuliskan laporan wawancara di buku tulismu. Formatnya bisa teman-teman lihat di buku paket di halaman 102. Dan tugas selanjutnya yaitu mengerjakan latihan di buku paket di halaman 107. Silakan teman-teman kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, setelah teman-teman pahami dan pelajari materi hari ini, yuk kita buat kesimpulan sama-sama. Apa sih kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini? Ya, yang pertama ialah hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar tidak punah. Yang kedua, cara-cara pelestarian hewan diantaranya adalah yang pertama membuat penangkaran, dan yang kedua adalah mendirikan tempat perlindungan baik bagi hewan atau tumbuhan supaya mereka tidak punah dan dapat berkembang biak dengan baik. Dan kesimpulan yang ketiga yang tadi kita pelajari adalah bentuk-bentuk pemerintahan 10 negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload di Classroom tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.